50%. Ya Pak ya. Revenue misalnya 1M Pak, itu 100% Pak berarti. Kemudian cost dan expenses atau biaya ya Pak ya, 500 juta, berarti 50%. Kemudian GOP atau laba kotor sama dengan 500 juta, sama dengan 50%. Nah, berarti kita punya cash inflow karena dapat tax service 21% menjadi 1,2M atau 121%. Di Azana minimal harus 120%. Jadi yang dikejar oleh Azana KPI-nya adalah cash yang masuk itu di 121%, 120%. Jadi Bapak Ibu, 1M ini masuk ke sistem, masuk ke sistem. Yang masuk ke sistem itu ada ini. Tapi kalau yang masuk ke rekening itu yang ini, karena dia nggak muncul di sistem, muncul dia di neraca. Jadi ada perhitungan yang terpisah, masuknya di neraca tax service ini. Nah, jadi misalnya revenue-nya Azana, revenue hotel ini 1M sebulan, si Ian hanya bisa dapat katakanlah cash flow-nya itu 800 juta, nah itu tidak sesuai dengan KPI. Kita akan tegur keras itu. Berarti Ian, tamu-tamunya banyak yang belum bayar, masih pada ngutang. Nah gitu loh Pak, masih berupa ditagih karena berupa lebih utang, berarti nggak bisa 120%. Gitu Bapak Ibu. Nah jadi Azana harus minimalnya di 120%. Yang kedua, okupansi minimal 62%. Tapi tidak pakai patokan ini aja. Jadi ada Bapak mungkin okupansinya boleh-boleh aja Pak di katakanlah 58%, tapi harga jualnya tinggi. Nah, jadi bagi kami yang penting adalah end resultnya. Yang ketiga adalah laba kotor GOP minimal 42%. Yang keempat, TREVPAR. Nah ini penting Bapak Ibu, TREVPAR ini penting banget nih. TREVPAR adalah total revenue per available room, total pendapatan per kamar yang tersedia. Itu harus lebih besar dari investasi per kamar. Contoh, misalnya aja, investasi per kamar hotel ini misalnya contoh aja 300 juta, ya kan? Berarti kalau dibagi 1000 sama dengan 300.000, tambah tax service 21%, tadi saya lupa berapa, biar cepet aja nih. Berapa tadi? 363 tadi Pak. 363. Nah sampai sini Pak. Nah sekarang berarti TREVPAR-nya, total revenue per available room harus lebih besar dari investasi per kamarnya Pak. Nah TREVPAR makanya disebut namanya TREVPAR, total revenue per available room. Artinya total revenue berarti total pendapatan, berarti di situ ada pendapatan kamar, pendapatan makanan, pendapatan minuman, pendapatan lain-lain. Nah, dibagi jumlah kamar. Jadi misalnya pendapatannya hotel ini 1M, contoh 1M. Kamarnya ada 60 berapa? 70 saya lupa malah. 73 coba Marga. Gini. 73 kamar dikali 30 hari. Karena 1 bulan berapa? $2.190. Sekarang dibagi tadi 1M dibagi berapa tadi? 2.190. Ya, berapa? Hah? Masa? 456.000. Nah, berarti TREVPAR-nya apa? Ketemu Pak? 56.000. 56.000. Berarti hotel ini udah aman Pak, karena TREVPAR-nya lebih gede dari investasinya. Nah gitu Pak caranya Pak. Tapi pertanyaannya, ada hotel yang TREVPAR-nya ini
langsung bisa mengalahkan total investasi per kamar. Ada juga yang butuh waktu, Pak. Ini harus lebih gede dari ini. Tapi ada hotel yang butuh waktu, Pak. Butuh waktunya ada yang 6 bulan baru dia bisa lebih tinggi daripada investasi per kamar. Ada butuh waktu sampai setahun. Ada juga kan hotel yang tuh hotel parah 4 tahun juga nggak naik-naik, ada juga ada, Pak. Gitu. Nah, jadi cara menghitungnya gitu, Bapak Ibu. Jadi kita udah biarin aja si operator, si GM mau jurus silatnya kayak apa, strateginya kayak apa, yang penting adalah ini tercapai. KPI-nya tercapai. Gitu. Jadi ini harus lebih besar investasi per kamar. Terus berikutnya KPI itu target budget achievement-nya di 100%, bukan 80%. Kalau ditarget oleh Azana 1M per bulan, tercapai 1M, bukan hanya 900 juta. Itu. Kemudian cash return, nah ini tadi cash return. Per tahunnya adalah 17% dari total nilai investasi di luar tanah. Jadi kalau misalnya investasinya itu katakanlah 15M, ya kan? Nah, berarti dia harus dapat 1 tahunnya cash yang di cash profit bersih yang setor owner harus mencapai setahunnya minimal 17%. Tadi kan udah dihitung tadi ya waktu di awal tadi itu. Itu. Kemudian yang berikutnya, penambahan customer yang masuk ke sistem itu 20% per bulan. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya tanya Ian berapa customernya hotel ini bulan ini Pak, misalnya ada 1.200 Pak, berarti bulan depan tambah 20%. Tapi nggak boleh hanya lisan, harus masuk ke sistem. Kita cek, dia bisa bohong aja, bisa kita cek bener apa enggak. Kan ada tuh semua tuh, namanya, alamat, nomor telepon, PT-nya apa, perusahaannya, kita harus semua kita cek. Customer baru, betul sekali. Harus nambah 20% per bulan. Terserah mau customer dari OTA dari Traveloka, dari offline, dari offline, dari corporate, dari government, 20% aja per bulan. Itu KPI Azana loh ya. Jadi Azana menerapkan itu. Azana ini bukan operator baru Bapak Ibu, udah lama banget kita. Ya. Kalau 20% per bulan, sementara upah insinyur ini ya, di atas 50 atau 90, ya. Itu kan nanti mentok kan? Nah, pertanyaan bagus. 20% ini kan penambahan customer Pak, bukan penambahan okupansi. Ini penambahan customer. Customer ini kan bisa customer yang dia mengkonsumsi kamar, bisa yang mengkonsumsi makanan, nggak nginep di kamar, bisa mengkonsumsi meeting, kayak Bapak kan meeting sini. Database, betul sekali. Database Pak, jadi customer base, bukan okupansi jadi. Nah, jadi pengaruh nggak okupansi? Tetap pengaruh kalau memang dia nginep di kamar Pak. Tapi kalau enggak, pengaruhnya ke revenue Pak. Gitu. Ya ini kalau video reel kita kasih KPI. Kalau hotel posting video reel itu adalah harus 1.000 view per video reel. Kemudian IR-nya ini adalah engagement rate di Instagram minimal 2%. Ya. Kemudian ada 1 kolaborasi baru per bulan. Jadi dalam setahun ada 12 kolaborasi baru per tahun. Itu IR kita punya IG ya Pak? Betul sekali. IR kita punya Instagram, betul. Nah ini poin tadi, rasio hutang dan piutang. Rasio piutang dan hutang. Hutang dan piutang 1:1, ya, di bawah 60 hari. Kemudian setelah itu adalah meeting room occupancy. Nah ini Pak, hotel ini kebetulan meeting room occupancy-nya belum mencapai 50%. Baru mencapai 25% Pak ini Pak. Jadi belum mencapai, saya jujur aja. Tapi occupancy kamarnya sudah mencapai Pak dia. Tapi kalau meeting room-nya belum. Jadi meeting room pun harus dihitung occupancy-nya. Jadi kalau dia 50% berarti dalam sebulan terpakai 15 kali kira-kira gitu. Kemudian ada promosi F&B sekali sebulan, food promotion, beverage promotion, coffee promotion, coklat promotion, kira-kira gitu loh. Meeting package promotion itu dalam sebulan ada 1. Google Score Index nih ada 4,5 minimal skornya, dari total 5.0. Kita minimalnya
segini Pak. Hotel kita Bapak cek aja di Google, rata-rata di atas 4,5 semua. Ini penting Pak sama Pak Google Score Index ini. Nah ini juga penting, kita sebut namanya Guest Satisfaction Index. Di sistem kita namanya Trust You. Minimal skornya harus 8,5 Pak. Kurang dari 8,5 kita tegur keras Pak, kita evaluasi GM. Jadi kepuasan pelanggan ya kan terhadap hotel kita, karena dia punya hotel kita, itu harus minimal di 8,5. Kemudian room booking lewat ashotel.id itu 20% per bulan yang kita ambil dari OTA. Nah ini juga merupakan fenomena baru Bapak Ibu. Kita punya booking engine Pak, jujur aja, itu dari tahun 2019. Bapak pengen tahu nggak booking engine kita rata-rata dulu 2019 berapa menghasilkan? Sebulan Pak, 1 juta Pak cuman rupiah. Sebulan, betul. 2020 turun karena pandemi. Hanya 100.000 kali sebulan. Booking engine lah ini ya. 2021 Pak, naik ke angka 60 juta sebulan. Bukan 60 juta yang saya lihat Pak, tapi growth-nya Pak, berapa ratus persen Pak. 2022 naik lagi ke angka sekitar 300 juta per bulan. 2023 Pak, naik lagi di angka 800 juta sebulan. Sekarang udah 1,4 M Pak sebulan. Bapak perhatikan naiknya. Secara persentase rata-rata kita booking engine kita di atas 300%. Nah makanya kenapa kita sekarang pengen mendevelop CRS Pak. Karena kita ngelihat tren 5 tahun tren kita gila banget. Bukan begini Pak, begini Pak trennya Pak. Artinya apa? Artinya behavior atau perilaku customer booking lewat Traveloka, Booking.com itu bisa kita inilah, bisa kita saingi sedikit lah. Nggak banyak-banyak sih, kita nggak mungkin lah bisa nyaingin Traveloka, mereka udah super app lah mereka. Tapi paling nggak kita bisa lumayan Pak, segitu, gitu loh. Ya. Kan kalau misalkan saya sering bikin hotel di Pak, Ya. biasanya kan hotelnya udah member Pak. Iya. Ya kan? Kok Betul. kadang-kadang itu kayak di Traveloka tuh malah lebih murah daripada kita direct beli ke hotel yang langsung langsung gitu Pak. Itu kenapa ya Pak ya? Karena Bapak udah jadi member, Bapak punya banyak poin Maksudnya di Traveloka? di Travelokanya, makanya Bapak dapat harga murah. Tapi kalau Bapak orang baru nih, pertama kali booking di hotel, Bapak belum pernah booking sebelumnya nih, orang baru di Traveloka, pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau Bapak udah lama, Bapak udah berapa tahun pakai? Sering. Nah, pasti harga murah, dapat poinnya banyak soalnya. Oh, ngaruh di situ Pak. Harus sekali Pak. Ya. Pak, maksudnya target budget achievement itu apa Pak? Jadi kan setiap tahun Asdana meminta GM-GM se-Indonesia untuk bikin target budget tahunan. Jadi tahun depan kita akan meeting target budget itu di bulan Oktober. Nah mereka menyusun targetnya tahun ini berapa, tercapai kira-kira tahun ini kira-kira sampai dengan Oktober tercapai rata-rata okupansi 70%. Sampai akhir tahun berapa? Iya 75 lah Pak, misalnya 75. Oke, tahun depan Anda berapa targetnya? Nah, tahun depan ditargetin misalnya 78% okupansi. Revenue berapa tahun ini? 1 M, tahun depan berapa? 1,3 misalnya sebulan. Berapa GOP segini? Nah, itu harus tercapai 100% Pak, karena yang bikin mereka, bukan kita. Nah itu. Berarti yang bikin dari mereka untuk mereka gitu Pak. Yang bikin mereka, kita yang ngecek. Kita ngecek, wah ini mah kekecilan, gak usah pakai lu, gua ngapain kecil gini? Ya kan? Ngapain kecil pakai lu? Tanpa lu juga gua bisa kita gituin Pak, kalau gaji kecil, ya kan? Kalau masuk akal lah, masuk akal oke. Ada juga Pak yang sok tahu Pak, bikinnya tinggi banget, buset. Ini gimana caranya lu bisa ini? Coba, gua mau tahu nih caranya gimana nih, ya kan? Ini dibantu sama 10 GM pun nggak akan bisa achieve nih loh, ya. Modal juga nggak bisa achieve. Jadi pakai rasional aja lah, itu rasional, gitu Pak. Jadi kita proof. Nah, karena dia yang bikin, dia yang menganalisa, dia juga harus yang mencapai. Tidak mencapai ya, kita langsung evaluasi. Ya. Kolaborasi penting Pak. Hotel itu kalau mau gede, kita harus berkolaborasi dengan pihak lain seperti dengan IO, dengan WO, dengan perusahaan corporate, dengan perusahaan rokok, dengan semuanya Pak, harus satu sebulan dan itu ada tanda tangan kontraknya.
Untuk apa? Menambah network, untuk menambah traffic, untuk menciptakan expertise baru yang kita tidak miliki tapi tempat lain punya, kita gabungin tempat kita. Nah, jadi kolaborasi harus ada terus. Dengan chef kemarin yang di Sragen Pak, kolaborasi dengan chef ini siapa? Sebenarnya yang saya suka kungfu itu namanya chef, aduh saya lupa ya, suka kungfu siapa namanya? Chefnya yang suka kungfu itu kemarin di Sragen. Aduh, chef kungfu. Pito siapa? Dito atau Pito ya itu. Kita kolaborasi dengan dia Pak. Ntar bulan depan mau kolaborasi dengan chef Juna. Jadi gitu-gitu. Nah, kita targetin si GM lu karena kalau GM tidak bisa berkolaborasi dia nggak bisa kerja, nggak lengkap Pak pekerjaan dia Pak. Kalau bicara ini udah lengkap banget nih Pak, bisa kolaborasi, ngerti akunting, mikir juga dipikirin, ya kan, cash flow dipikirin, tuh Pak, ya program F&B dipikirin, semua Pak. Itu kalau di Asdana begini. Dan ya, call maksudnya? Influencer. Maksudnya ke collaboration. Oh, influencer masuknya ke, ya masuk ke sini. Collaboration, influencer. Tapi nggak ada KPI-nya di bawah itu. KPI-nya di mananya? Di collaboration. Iya, pokoknya kita kasih mereka kebebasan kolaborasi dengan antara lain dengan call, key opinion leaders. Maksudnya KPI dari collaboration itu. Eh, Hasil dari collaboration. Nanti ada lagi Pak, ini kan cuma garis besarnya aja. Nah, setelah mereka melakukan, kita evaluasi, kita cek hasilnya apa. Kolaborasi. Karena kalau kita tampilin semua di sini, jadi nggak muat Mas Lete Pak. Jadi ini nggak kita tampilin semua, tetapi ada detailnya. OTA-nya nggak dikonvert ke walk-in Pak? Apanya Pak? OTA dikonvert ke walk-in. Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa OTA tidak di-convert ke walk-in? Yang ini ya, pertanyaan bagus banget ya Pak. Bapak berarti sangat kritis. Bedanya apa tau nggak Pak? Kalau OTA saya convertnya ke walk-in, kita nggak punya data Pak. Tapi kalau OTA saya convertnya ke Asdana Hotel Booking, kita punya database yang itu udah tersistem dan bisa menjadi otomatis masuk ke membership JJT. Betul. Kita punya member Pak, namanya Asdana Priority. Member kita Pak baru launching tahun 2023 Desember akhir Pak. Desember 2023 tuh baru di launching dengan membership 1000 Pak. Desember 2023. Bapak tahu nggak sekarang? Baru bulan apa nih sekarang? Baru bulan Agustus. Member kita berapa? Udah 112.000 Pak. Gede banget Pak. Kita nggak akan ngalahin Marriott Bonvoy sih enggak. Kita nggak akan ngalahin Accor Plus juga enggak. Tapi kita punya yang growth-nya juga bagus Pak. Nah, kalau masuk ke situ Pak, itu kan database aktif Pak yang tersistem. Dia dapat reward juga. Gitu. Sehingga Pak menciptakan kredit bisnis. Walk-in kan nggak ketebak Pak, mungkin Pak susah Pak walk-in. Masuk ke walk-in dapat gede Pak di awal, tapi nggak ke maintain Pak ini. Dia lari kemana-mana kan nggak ada yang tahu. Kalau udah masuk ke sistem, nah udah kita maintain Pak. Dari situ kan dia ulang tahun akan diucapkan selamat ulang tahun, Natal juga selamat Natal, Lebaran juga selamat Lebaran, terus Pak di maintain. Dan dia balik lagi Pak, karena ada program-program promo apa akan kasih tahu terus dia. Kayak Marriott Bonvoy persis, kayak Sheraton Club dulu. Kemudian apa lagi tuh? Starwood Club, mirip-mirip. Kalau Accor ya Accor Plus, sama kita juga punya, namanya Asdana Priority. Gitu. Nah kemudian hotel market fit ini sudah kemarin, teman berani udah Pak ya, saya mau bahas lagi ini kemarin udah kita bahas di webinar. Nah konsumen zaman wow Pak, itu ada ini Pak. Tahun berapa? Tahun 2004 sampai 2016 mentok Pak. Ini konsumen zaman wow. Mainnya hotel pakai apa? Pakai brosur ya kan? Baliho, spanduk dan lain-lain. Ini jadul banget Pak, udah Pak, ini udah nggak kepake. Sekarang konsumen zaman now Pak. Kalau itu tadi zaman wow. Zaman now 2016 mulainya sampai dengan sekarang. Pakainya apa? Ini Pak, tuh udah beda. Bisa menjangkau lebih banyak kalau ini Pak. Nih, bisa lebih banyak lagi dijangkaunya. Jadi trafficnya tuh udah beda zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi kalau hotel-hotel zaman dulu main yang nyarinya traffic itu lewat yang tadi, yang nggak ada pendapat Pak. Makanya udah beda soalnya lewatnya sini soalnya traffic itu
adanya di sini, nggak ada tempat lain Pak, hanya di sini doang Pak. Traffic udah selesai dari pokoknya. Nah kemudian traffic temperatur Pak, dari cold, target. Bapak ketika, ini saya terus terang aja, Bapak tidak sadar kan, Bapak Ibu nih, ketika Bapak waktu itu nonton, Bapak itu melihat iklan saya di Instagram, bukan saya loh Pak itu Pak, yang iklan itu yang duduk di belakang itu, bukan saya. Yang iklanin Mas Hendro sama yang duduk di belakang, bukan saya. Jadi Bapak ngeliat kan iklan saya, setelah Bapak ngeliat iklan, Bapak langsung masuk ke linknya, Bapak masuk ke yang namanya cold target. Ini. Setelah Bapak masuk ke link, Bapak kemudian ikut webinar, Bapak masuk ke warm target. Dari webinar Bapak ikut hari ini workshop, Bapak masuk ke hot target. Saya terus terang nih Pak, memang kayak gitu polanya. Kalau join Asana, Bapak masuk customer. Gitu, masuk ke customer Asana. Gitu. Kayak gitu Pak hotel Pak. Hotel tuh begitu kira-kira. Pelan-pelan Pak, jadi nggak bisa langsung.